Pada hari wisudaku, aku menunggu berjam-jam di luar gedung, memegang toga dan ijazah. Tapi tidak ada seorang pun dari keluargaku yang datang. Ternyata, mereka sengaja pergi liburan bersama tanpa memberitahuku. Malam itu juga aku menghapus nomor mereka, pindah ke kota lain dan secara resmi mengganti namaku. Setelah penghinaan mereka, aku berjanji tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Dan ternyata, keputusan itu bukan hanya mengubah seluruh hidupku, tapi menyelamatkanku. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di atas gedung serbaguna universitas tampak kelabu seolah menahan beban yang sama beratnya dengan apa yang dirasakan Zahra saat ini. Halaman gedung itu riuh rendah oleh suara tawa, jeritan kebahagiaan, dan bunyi jepretan kamera. Ratusan wisudawan lain sibuk berpelukan dengan orang tua mereka. Ada bunga di mana-mana, ada balon-balon berwarna cerah yang melayang tertiup angin. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma keringat dan bunga mawar yang mulai layu. Di tengah keramaian itu, Zahra berdiri mematung di dekat pilar besar pintu masuk. Ia memegang map tabung berisi ijazah dengan predikat pujian di tangan kanan, sementara tangan kirinya mencengkram ujung jubah wisuda yang mulai kusut. Ia sudah berdiri di sana selama 4 jam. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi murah mulai terasa mati rasa. Riasan wajahnya yang ia poles sendiri pagi-pagi buta mungkin sudah mulai luntur karena udara lembab sebelum hujan. Namun Zahra tidak berani beranjak. Ia takut jika ia pergi ke kamar kecil atau mencari tempat duduk, keluarganya akan datang dan tidak menemukannya. Ia telah mengirimkan lokasi terkini di grup pesan keluarga sejak subuh. Ia juga sudah menelpon Maya Larasati, Surya Mahendra dan Riko berkali-kali. Namun tidak ada satupun yang diangkat. Pesan-pesannya hanya berakhir dengan tanda centang 2 abu-abu atau bahkan hanya 1 centang. Zahra menarik napas panjang, mencoba menghalau rasa sesak yang mulai menjalar di dadanya. Ia melihat seorang teman sekelasnya, gadis yang nilainya biasa-biasa saja, sedang dihadiahi buket uang raksasa oleh ayahnya. Ayah teman itu mencium kening putrinya dengan bangga, sementara ibunya sibuk merapikan topi toga sang anak. Pemandangan itu begitu menyakitkan bagi Zahra. Ia ingat bagaimana ia harus memohon kepada Surya Mahendra untuk membayar uang semester terakhirnya. Ia ingat bagaimana ia harus bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus hingga malam hari demi menabung untuk biaya wisuda ini. Ia tidak meminta buket uang, ia tidak meminta hadiah mobil. Ia hanya meminta mereka hadir. Hanya itu, sekadar berdiri di sampingnya tersenyum sebentar untuk difoto agar Zahra bisa merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga Mahendra. Gerimis mulai turun. Satu persatu titik air membasahi aspal dan membuat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh atau membuka payung. Zahra mundur sedikit ke selasar gedung, namun matanya tetap nanar menatap gerbang masuk kendaraan. Mungkin macet, pikirnya menghibur diri. Jalanan menuju kampus memang selalu macet saat hari wisuda. Mungkin mobil ayah mogok, atau mungkin Maya Larasati terlalu lama berdandan sehingga mereka terlambat. Zahra terus menciptakan alasan-alasan di kepalanya, menolak mempercayai insting kecil di hatinya yang berteriak bahwa mereka tidak akan datang. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Acara wisuda sudah selesai sejak pukul 11. Gedung mulai sepi. Hanya tinggal petugas kebersihan yang mulai menyapu sampah plastik dan kelopak bunga yang berserakan. Perut Zahra berbunyi nyaring. Ia belum makan apapun sejak kemarin malam karena terlalu gugup menyambut hari ini. Ia merogoh tas kecilnya, mengambil ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Ia membuka aplikasi media sosial, berharap menemukan petunjuk. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lingkaran merah di foto profil akun Riko. Kakaknya baru saja mengunggah cerita 5 menit yang lalu. Dengan jari gemetar, Zahra menekan lingkaran itu. Layar ponselnya menampilkan sebuah video pendek di sana. Di bawah terik matahari yang menyilaukan, Riko sedang memegang gelas koktail. Latar belakangnya bukan kemacetan jalanan kota, melainkan deburan ombak pantai pasir putih dan pohon kelapa. Kamera kemudian bergeser, memperlihatkan Maya Larasati yang sedang tertawa lebar, menggunakan kacamata hitam besar dan topi pantai lebar. Di sebelahnya, Surya Mahendra sedang bersantai di kursi jemur sambil menikmati pijatan. Terdengar suara Riko yang riang berteriak, liburan keluarga ke Bali akhirnya bebas dari acara membosankan. Dunia Zahra runtuh seketika. Suara hujan yang semakin deras seolah menjadi senyap. Telinganya berdengung hebat. Tulang-tulangnya terasa ditarik paksa dari persendian. Mereka tidak terjebak macet. Mereka tidak lupa. Mereka sengaja pergi. Mereka merencanakan liburan ini tepat di hari wisudanya. Bagi mereka,
Pencapaian terbesar dalam hidup Zahra hanyalah acara membosankan yang pantas ditinggalkan demi pantai dan pijatan. Zahra menatap layar ponselnya nanar. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Maya Larasati terlihat sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada saat berada di rumah. Surya Mahendra tampak tenang. Riko terlihat puas. Mereka adalah keluarga yang sempurna tanpa Zahra. Air mata yang sejak tadi ia tahan tidak jadi jatuh. Rasa sedih yang mendalam tiba-tiba berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Hatinya membeku. Zahra merasa ada sesuatu yang mati di dalam dirinya saat itu juga. Harapannya, kasih sayangnya, kerinduannya akan pengakuan mereka, semuanya hangus terbakar oleh api kemarahan yang tenang. Ia tidak berteriak, ia tidak membanting ponselnya. Ia hanya menatap foto itu lekat-lekat, merekam setiap detail kebahagiaan mereka di atas penderitaannya. Ia bersumpah dalam hati, ini adalah kali terakhir ia menangisi mereka. Ini adalah kali terakhir ia menunggu mereka. Zahra melepas topi toganya. Benda bersegi itu terasa berat dan tidak berarti lagi. Ia berjalan menuju tempat sampah besar di dekat pilar. Tanpa ragu, ia melemparkan topi itu ke dalamnya. Ia kemudian melepas jubah wisudanya. Jubah hitam itu menyusul topi ke dalam tumpukan sampah basah. Kini ia hanya mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang ia jahit sendiri. Ia mengambil ijazahnya, mengeluarkannya dari tabung, melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Tabung kosong itu ia buang juga. Zahra tidak membutuhkan simbol-simbol itu lagi. Ia tidak butuh validasi dari siapapun. Langkah kakinya membawanya keluar dari area gedung, menerobos hujan yang kini turun deras. Ia tidak peduli riasannya luntur atau kebaya kuyup. Ia berjalan menuju halte bus terdekat. Di dalam bus yang dingin, Zahra mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya. Ia mematahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian dan menjatuhkannya ke lantai bus. Ia menghapus semua aplikasi media sosial, menghapus semua nomor kontak keluarganya, dan mematikan ponselnya. Ia ingin menghilang. Ia ingin lenyap dari kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan. Zahra tiba di stasiun kereta api besar di pusat kota 1 jam kemudian. Tubuhnya menggigil kedinginan, tetapi tekadnya panas membara. Ia menuju loket dan membeli tiket kereta ekonomi tercepat menuju kota manapun yang paling jauh dari sini. Petugas loket menatapnya aneh, melihat penampilannya yang berantakan dengan kebaya basah. Tetapi Zahra tidak peduli. Setelah mendapatkan tiket ke sebuah kota metropolitan di seberang pulau, ia duduk di ruang tunggu yang bising. Di sana, sebuah televisi besar tergantung di dinding menayangkan berita sore. Zahra menatap layar televisi dengan tatapan kosong, sampai sebuah berita utama, breaking news, muncul dengan tulisan merah menyala. Pembawa berita dengan wajah serius melaporkan kejadian kebakaran hebat. Jantung Zahra berhenti berdetak saat melihat lokasi kebakaran itu. Itu adalah rumahnya, rumah keluarga Mahendra. Gambar di layar menunjukkan api yang melahap bangunan 2 lantai itu dengan ganas. Petugas pemadam kebakaran terlihat kewalahan. Reporter di lapangan mengatakan bahwa kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik yang parah. Reporter itu melanjutkan laporannya dengan nada tragis. Berdasarkan informasi dari tetangga, seluruh keluarga sedang pergi berlibur. Namun diduga anak perempuan mereka yang seharusnya pulang dari wisuda hari ini berada di dalam rumah karena mobil jemputan tidak terlihat keluar. Petugas menduga korban terjebak di kamarnya di lantai 2 yang sudah runtuh total. Zahra terpaku. Ia menatap api di layar televisi itu. Jika saja ia pulang ke rumah setelah wisuda, jika saja ia menangis di kamar meratapi nasibnya seperti gadis lemah, ia pasti sudah mati terbakar sekarang. Ironi itu membuat sudut bibir Zahra terangkat sedikit. Senyum getir terbentuk di wajahnya. Semesta sedang bercanda dengannya. Atau mungkin semesta sedang memberinya jalan keluar. Keluarganya sedang bersenang-senang di Bali. Berpikir ia ada di rumah. Dan sekarang dunia mengira Zahra telah mati terbakar. Zahra menyadari ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Ia tidak perlu repot-repot kabur. Ia sudah dianggap tiada. Kereta tujuannya tiba di peron, membunyikan peluit panjang yang memekakkan telinga. Zahra berdiri memeluk tasnya arat-arat. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Zahra Broto sudah mati di dalam kebakaran itu. Yang melangkah masuk ke dalam gerbong kereta ekonomi yang sesak itu adalah orang asing yang baru lahir. Kota metropolitan itu menyambutnya dengan aroma debu dan asap kendaraan yang pekat. Zahra turun di stasiun besar yang asing baginya. Hiruk-pikuk manusia di sekitarnya membuatnya merasa kecil, namun sekaligus aman. Di sini tidak ada yang mengenalnya,
Tidak ada yang peduli siapa dia atau dari keluarga mana dia berasal. Dengan sisa uang tabungan yang ia miliki, Zahra mencari penginapan murah di gang-gang sempit di belakang stasiun. Ia menemukan sebuah kamar kecil yang lembab dengan kasur busa tipis dan kipas angin yang berbunyi berisik. Pemilik kos, seorang wanita tua yang cerewet, tidak banyak bertanya saat Zahra membayar tunai untuk 1 bulan. Ia hanya meminta nama. Zahra terdiam sejenak sebelum menjawab singkat. Ayla. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Ayla, nama barunya, harus bertahan hidup dengan berhemat luar biasa. Ia makan mie instan 2 kali sehari dan minum air keran yang dimasak ulang. Namun, rasa lapar itu tidak sebanding dengan rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Setiap sore, ia pergi ke warung internet, warnet. Di ujung jalan, ia mengenakan masker dan topi, duduk di sudut paling gelap, dan mulai berselancar di dunia maya. Ia mencari berita tentang kematiannya sendiri. Pencariannya membuahkan hasil yang membuat darahnya mendidih. Berita tentang kebakaran rumah keluarga Mahendra menjadi topik hangat nasional. Di layar komputer yang buram, Ayla menonton rekaman konferensi pers yang diadakan oleh keluarganya. Mereka sudah kembali dari Bali. Wajah mereka dipoles sedemikian rupa untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Maya Larasati menangis histeris di depan mikrofon wartawan, memeluk bingkai foto Zahra. Ia berkata di sela-sela isak tangis palsunya bahwa ia sangat menyesal tidak berada di rumah saat kejadian, bahwa ia sedang pergi berobat keluar kota, bukan berlibur. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir ibunya. Surya Mahendra dengan wajah sendu yang dilatih sempurna meminta doa dari masyarakat agar arwah putrinya tenang. Ia bahkan mengumumkan pembentukan Yayasan Amal atas nama Zahra untuk membantu korban kebakaran. Masyarakat tersentuh. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan simpati dan doa. Donasi mengalir deras. Tidak ada yang tahu bahwa di balik layar, mereka pasti sedang tertawa lebar merayakan keberhasilan sandiwara ini. Ayla mencengkram tetikus komputer dengan erat hingga jari-jarinya memutih. Kemarahan yang ia rasakan bukan lagi api yang berkobar, melainkan es yang membekukan seluruh perasaannya. Namun ada sesuatu yang mengganjal di benak Vira. Waktu kebakaran itu terlalu tepat. Bagaimana mungkin rumah itu terbakar habis tepat di jam ia biasanya tidur siang setelah acara besar? Dan mengapa tidak ada barang berharga lain yang diselamatkan? Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Ayla teringat bahwa ayahnya menyimpan semua dokumen penting di penyimpanan awan digital yang terenkripsi. Dulu Surya Mahendra sering menyuruh Zahra yang masih lugu untuk merapikan data-data kantornya, sehingga Zahra hafal kombinasi kata sandi ayahnya yang selalu menggunakan tanggal lahir selingkuhannya yang dulu pernah Zahra pergoki. Dengan jantung berdegup kencang, Ayla mencoba masuk ke akun pribadi ayahnya. Percobaan pertama gagal. Surya Mahendra mungkin sudah mengganti sandinya. Ayla mencoba kombinasi lain. Tanggal ulang tahun Riko. Gagal lagi. Ayla memejamkan mata, berpikir keras. Apa yang paling dipedulikan ayahnya? Uang. Tanggal pertama kali perusahaan ayahnya mendapatkan proyek besar. Ayla mengetikkan angka-angka itu. Layar berkedip, lalu terbuka. Folder-folder rahasia terpampang di depan matanya. Ayla menelusuri folder demi folder dengan cepat, takut jika ada notifikasi masuk ke ponsel ayahnya. Matanya terbelalak saat menemukan sebuah folder bernama Asuransi R. Di dalamnya terdapat dokumen polis asuransi jiwa atas nama Zahra dengan nilai klaim yang fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Polis itu baru saja diperbaharui 6 bulan lalu dengan klausul yang mencakup kematian akibat kecelakaan rumah tangga dan kebakaran. Yang lebih mengerikan, Ayla menemukan bukti percakapan surel antara ayahnya dan seseorang yang tidak dikenal, membahas tentang pembersihan lokasi dan waktu yang tepat. Tanggal surel itu adalah 1 minggu sebelum wisuda. Ayla menutup mulutnya dengan tangan menahan mual. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan sekedar penelantaran. Ini bukan sekedar ketidakhadiran di wisuda. Ini adalah rencana pembunuhan. Keluarganya sengaja pergi ke Bali, bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi untuk menciptakan alibi. Mereka meninggalkan Zahra sendirian di rumah, berharap gadis itu pulang, tidur kelelahan, dan mati terbakar bersama rumah tua yang sudah mereka asuransikan juga. Mereka ingin menukar nyawa Zahra dengan uang tunai untuk menyelamatkan perusahaan Surya Mahendra yang sedang diambang kebangkrutan. Fakta yang baru Vira ketahui dari laporan keuangan di folder lain.
Air mata menetes di pipi Ayla, tapi bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata realisasi. Selama ini ia mengira dirinya hanya tidak dicintai, ternyata ia adalah komoditas. Ia adalah ternak yang dibesarkan untuk disembelih pada waktu yang tepat. Fakta bahwa ia selamat hanyalah sebuah kebetulan, karena ia memilih untuk menunggu di kampus seperti orang bodoh. Kekecewaannya pada mereka hari itu telah menyelamatkan nyawanya. Malam itu, Ayla tidak pulang ke kosnya. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang dingin. Ia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko pakaian. Gadis di cermin itu terlihat lemah, kusam, dan menyedihkan. Zahra yang lama memang pantas mati. Zahra yang naif, yang memohon kasih sayang, yang selalu mengalah sudah tidak ada gunanya. Ayla menatap bayangannya tajam-tajam. Ia bersumpah akan mengubah segalanya. Ia tidak akan hanya bertahan hidup, ia akan tumbuh, menjadi kuat dan kembali untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Keesokan harinya, Ayla mulai bergerak. Ia menggunakan keahlian akuntansinya yang cemerlang yang membuatnya lulus dengan nilai terbaik untuk mencari pekerjaan. Bukan di perusahaan besar yang akan memeriksa latar belakangnya dengan ketat, tetapi di kantor-kantor kecil yang membutuhkan jasa pembukuan cepat. Ia bekerja siang malam, mengumpulkan uang receh demi receh. Ia mulai mengubah penampilannya. Ia memotong rambutnya, mulai mengenakan hijab untuk menutupi ciri fisiknya, dan agar tidak mudah dikenali jika bertemu orang masa lalu. Ia membeli kacamata dengan bingkai tebal. Ia melatih cara bicaranya, menghilangkan logat daerahnya, dan menggantinya dengan intonasi yang tegas dan dingin. Ayla juga mulai belajar tentang hukum dan bisnis secara otodidak melalui buku-buku bekas. Ia mempelajari celah-celah kejahatan ayahnya. Ia menyusun rencana jangka panjang. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka sekarang. Ia hanyalah butiran debu dibandingkan kekuasaan uang asuransi yang kini dipegang keluarga Mahendra. Ia butuh waktu, ia butuh posisi, ia butuh menjadi seseorang yang tidak bisa disentuh. Bulan berganti tahun, berita tentang kematian Zahra perlahan menghilang tertimbun berita-berita baru. Keluarga Mahendra semakin kaya raya. Perusahaan mereka bangkit dari kubur berkat suntikan dana segar dari kematian putri mereka. Mereka sering muncul di majalah bisnis, dipuji sebagai keluarga pengusaha yang tangguh menghadapi cobaan. Ayla menggunting setiap artikel tentang mereka dan menempelnya di dinding kamar kosnya yang kini sudah sedikit lebih layak. Wajah-wajah tersenyum itu menjadi bahan bakarnya setiap pagi. 5 tahun berlalu, Ayla yang kini telah resmi memiliki identitas baru sebagai Almira, berdiri di depan cermin apartemen mewahnya di pusat kota. Tidak ada lagi gadis lusuh, yang ada adalah wanita muda yang anggun berhijab modis dengan gaya eksekutif. Tatapan matanya tajam dan penuh percaya diri. Ia baru saja diterima sebagai auditor senior di sebuah firma akuntansi internasional yang terkenal kejam dan tidak bisa disuap. Dan klien pertamanya minggu depan adalah sebuah perusahaan yang sedang bersiap untuk melantai di bursa saham, sebuah perusahaan bernama Brothorpe. Almira tersenyum tipis merapikan letak bros di kerudungnya. Waktunya telah tiba, permainan baru saja dimulai. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah nasib seseorang, dan bagi Almira, 5 tahun adalah waktu yang ia gunakan untuk menempa dirinya menjadi senjata. Pagi itu, kota Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Gedung-gedung pencakar langit berlomba menyentuh awan, dan di salah satu gedung tertinggi di kawasan bisnis segitiga emas, Almira melangkah turun dari mobil sedan hitam mengkilap. Penampilannya sangat berbeda dari gadis lusuh yang dulu berdiri kedinginan di stasiun kereta. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipotong sempurna mengikuti tubuhnya, dipadukan dengan celana bahan yang elegan dan hijab berbahan sutra berwarna senada yang membingkai wajahnya dengan rapi. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer gedung dengan irama yang tegas dan mengintimidasi. Almira bukan lagi Zahra yang penakut. Ia kini adalah auditor senior di firma akuntansi global yang paling ditakuti oleh perusahaan-perusahaan nakal. Reputasinya di dunia bisnis adalah sebagai wanita besi yang tidak memiliki belas kasihan terhadap kesalahan sekecil apapun. Hari ini, ia mendapatkan tugas yang sudah ia nantikan selama bertahun-tahun. Klien barunya adalah Brothorpe, perusahaan keluarga yang bangkit dari kebangkrutan secara ajaib 5 tahun lalu dan kini berencana untuk melantai di bursa saham melalui proses penawaran umum perdana atau IPO. Almira tahu persis dari mana modal kebangkitan itu berasal. Setiap tiang beton di gedung ini, setiap lembar saham yang mereka banggakan, semuanya dibangun di atas uang kematiannya.
Ia berjalan menuju meja resepsionis dengan wajah datar tanpa ekspresi. Petugas keamanan dan resepsionis yang melihatnya refleks menegakkan punggung, terintimidasi oleh aura dominan yang dipancarkan Almira. Setelah menyerahkan kartu identitasnya, ia diantar menuju lift khusus eksekutif yang akan membawanya ke lantai teratas, tempat ruang rapat direksi berada. Di dalam lift yang dindingnya berlapis cermin, Almira menatap pantulan dirinya. Ia meraba sedikit bekas luka samar di dekat alisnya yang kini tertutup riasan sempurna. Jantungnya berdetak stabil, tidak ada lagi rasa gugup. Ia siap bertemu dengan hantu-hantu dari masa lalunya. Pintu lift terbuka, menampilkan koridor mewah berlantai karpet tebal. Sekretaris direksi menyambutnya dengan senyum gugup dan membukakan pintu ruang rapat ganda yang besar. Almira melangkah masuk. Udara di dalam ruangan itu terasa dingin karena pendingin ruangan yang disetel maksimal. Di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni, duduklah 3 orang yang sangat ia kenal. Surya Mahendra duduk di kursi utama, tampak lebih tua, namun matanya masih memancarkan keserakahan yang sama. Di sebelah kanannya duduk Maya Larasati, yang wajahnya terlihat kencang tidak wajar, mungkin hasil dari beberapa kali prosedur kecantikan mahal. Di sebelah kiri duduk Riko, yang kini mengenakan jas mahal, namun postur tubuhnya tetap terlihat malas dan tidak berwibawa. Ketiga orang itu menoleh saat Almira masuk. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat hening. Almira bisa melihat kerutan di dahi Surya Mahendra saat pria tua itu menatapnya. Ada kilatan pengenalan di mata mereka, sebuah rasa familiar yang mengganggu. Namun mereka segera menepisnya. Bagi mereka, Zahra sudah mati menjadi abu 5 tahun lalu. Lagi pula, wanita yang berdiri di hadapan mereka ini terlalu berkelas, terlalu percaya diri, dan terlalu cantik untuk menjadi Zahra si upik abu yang dulu mereka abaikan. Almira tersenyum tipis, sebuah senyum profesional yang tidak mencapai matanya. "Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian," sapa Almira dengan suara yang tenang dan berwibawa. Suaranya sedikit lebih berat dan tegas dibandingkan suara cempreng Zahra dulu. "Saya Almira, Ketua Tim Auditor Independen yang ditunjuk oleh investor untuk memeriksa kelayakan Mahendra Global sebelum IPO. Saya di sini untuk memastikan bahwa tidak ada Rp1 pun yang disembunyikan dalam pembukuan kalian." Surya Mahendra berdiri dan mengulurkan tangannya sambil tertawa renyah, mencoba mencairkan suasana yang kaku. "Ah, Ibu Almira, kami sudah mendengar reputasi Anda yang luar biasa. Senang sekali bisa bekerja sama. Silahkan duduk. Kami jamin perusahaan kami sangat bersih dan transparan." Maya Larasati ikut tersenyum dibuat-buat. Matanya memindai tas dan sepatu bermerek yang dikenakan Almira dengan tatapan menilai. Riko hanya mengangguk malas sambil memainkan pulpen mahal di tangannya. Almira menjabat tangan ayahnya itu. Kulit tangan Surya Mahendra terasa dingin dan lembab. Rasa jijik menjalar di tengkuk Almira. Namun ia menahannya. Ia menatap lurus ke dalam mata Surya Mahendra, memberikan remasan tangan yang cukup kuat untuk membuat pria tua itu sedikit meringis. "Saya harap begitu, Surya Mahendra, karena jika saya menemukan satu saja ketidakberesan, saya pastikan mimpi kalian untuk melantai di bursa saham akan hancur berantakan." Kalimat itu bukan sekadar peringatan profesional, itu adalah ancaman pribadi yang terselubung. Maya Larasati tampak sedikit tersinggung dengan nada bicara Almira yang tajam. Ia berdeham pelan sambil membetulkan letak selendang mahalnya. "Kami adalah keluarga terhormat, Ibu Almira. Kami membangun bisnis ini dengan kerja keras dan kejujuran setelah musibah yang menimpa keluarga kami dulu. Kami kehilangan putri kami, jadi kami tahu betul arti menghargai hidup dan amanah." Almira menahan keinginan untuk tertawa keras mendengar kemunafikan itu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja dan mengeluarkan laptop serta tumpukan dokumen. Wajahnya kembali datar. "Bagus kalau begitu. Kalau kalian tidak menyembunyikan apa-apa, proses audit ini akan berjalan cepat. Tapi saya peringatkan, metode saya sangat teliti. Saya akan memeriksa semua arsip, termasuk aliran dana 5 tahun yang lalu, saat perusahaan ini tiba-tiba mendapatkan suntikan modal besar." Wajah Riko sedikit memucat mendengar kalimat terakhir itu. Ia melirik cemas ke arah ayahnya. Surya Mahendra tetap tenang meskipun senyumnya sedikit memudar. "Tentu saja, silahkan diperiksa. Itu semua uang asuransi yang sah dan hasil investasi," jawabnya pendek. Almira mengangguk pelan. Ia membuka laptopnya, siap untuk memulai perang. Ia ada di dalam kandang singa sekarang, tapi kali ini ia yang memegang cambuknya.
Proses audit dimulai hari itu juga. Almira tidak membuang waktu. Ia meminta disediakan ruangan khusus di kantor Brotop dan menuntut akses penuh ke semua data server perusahaan. Selama seminggu pertama, Almira membuat kehidupan keluarga Mahendra seperti neraka. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, memaksa staf keuangan dan Riko yang menjabat sebagai direktur keuangan untuk meladeninya. Almira sengaja bersikap perfeksionis yang menyebalkan. Ia meminta dokumen fisik yang sudah berdebu dari gudang, menyuruh Riko mencari kwitansi-kwitansi remeh yang hilang, dan mempertanyakan setiap pengeluaran sekecil apapun. Riko adalah target utamanya di tahap awal ini. Almira tahu kakaknya itu lemah, tidak teliti dan mudah panik. Setiap kali Riko menyerahkan laporan, Almira akan mencoret-coretnya dengan tinta merah dan melemparkannya kembali ke meja dengan tatapan merendahkan. Ini sampah, Pak Riko. Bagaimana Anda bisa menjadi direktur keuangan jika menghitung neraca sederhana saja tidak becus? Lulusan mana Anda sebenarnya? Cemooh Almira di depan staf lain. Wajah Riko merah pada menahan malu dan amarah. Tapi ia tidak berani melawan karena nasib Ayo ada di tangan Almira. Tekanan mental yang diberikan Almira mulai membuahkan hasil. Riko mulai sering terlihat minum alkohol di ruang kerjanya. Ia menjadi paranoid dan sering bertengkar dengan ayahnya di lorong kantor. Almira menikmati pertunjukan itu dari balik pintu ruangannya yang setengah terbuka. Keluarga yang dulu terlihat solid dalam kejahatan itu, kini mulai retak karena tekanan pekerjaan. Namun tujuan utama Almira bukan hanya membuat mereka stres. Ia sedang mencari bukti konkret. Ia tahu uang asuransi kematiannya adalah modal awal, tapi ia butuh bukti aliran dana yang menghubungkan mereka dengan tindakan kriminal pembakaran rumah itu. Di minggu kedua, saat lembur sendirian di kantor Broadcorp yang sepi, Almira berhasil meretas masuk lapisan terdalam server pribadi Surya Mahendra yang terhubung dengan jaringan kantor. Orang tua itu cukup cerdik untuk tidak menyimpan bukti di komputer yang mudah diakses, tapi ia terlalu sombong untuk menghapusnya secara permanen. Surya Mahendra memiliki kebiasaan menyimpan trofi kemenangan berupa arsip digital. Almira menelusuri folder-folder lama bertahun 2020, tahun di mana ia wisuda. Matanya menangkap sebuah transaksi mencurigakan yang tercatat dalam buku besar bayangan yang disembunyikan. Ada pengeluaran sebesar 500 juta rupiah pada tanggal yang sama dengan hari wisudanya. Keterangan transaksinya hanya bertuliskan jasa konsultasi keamanan. Almira menelusuri nomor rekening penerima dana tersebut. Dengan keahlian forensik digitalnya, ia menemukan bahwa rekening itu milik seseorang bernama Joko, seorang residivis kasus pembakaran yang kini sudah meninggal di penjara karena sakit. Ini adalah petunjuk besar, tapi belum cukup kuat untuk menjerat mereka secara hukum karena Joko sudah mati dan tidak bisa bersaksi. Almira tidak menyerah. Ia terus menggali. Ia mencari data cadangan dari sistem CCTV rumah lama mereka. Polisi dulu menyatakan CCTV rusak terbakar, tapi Almira tahu ayahnya selalu memiliki cadangan otomatis ke penyimpanan awan. Dan benar saja, di dalam folder tersembunyi yang diberi nama kenangan, Almira menemukan satu berkas video yang korup. Jantungnya berpacu cepat. Ia menggunakan perangkat lunak pemulihan data untuk memperbaiki berkas itu. Prosesnya memakan waktu 2 jam yang menyiksa. Ketika bilah kemajuan mencapai 100%, video itu terbuka. Gambarnya hitam putih dan sedikit bersemut, tapi cukup jelas untuk melihat apa yang terjadi. Video itu bertanggal hari wisudanya pukul 10 pagi, beberapa jam sebelum keluarganya berangkat ke Bali. Di layar terlihat Maya Larasati sedang berjalan di lorong lantai 2 rumah mereka. Ia membawa sebuah jeriken kecil yang disembunyikan di balik tas besarnya. Maya Larasati berhenti di depan pintu kamar Zahra. Almira menahan napas, matanya terasa panas. Di video itu, Maya Larasati terlihat mengetuk pintu kamar Zahra, memastikan tidak ada orang di dalam. Kemudian wanita itu menuangkan sedikit cairan dari jeriken ke bawah celah pintu. Setelah itu, ia mengeluarkan kunci cadangan dari saku bajunya, memasukkannya ke lubang kunci, dan memutarnya 2 kali. Klek. Suara kunci itu seolah terdengar menembus layar laptop. Maya Larasati mengunci pintu itu dari luar. Ia memastikan Zahra akan terperangkap jika gadis itu pulang dan masuk kamar untuk tidur. Wajah Maya Larasati di video itu terlihat dingin tanpa penyesalan sedikit pun. Ia bahkan sempat merapikan rambutnya di cermin lorong sebelum berjalan pergi meninggalkan kamar yang sudah ia siapkan menjadi peti mati untuk putrinya. Almira menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Selama ini ia menduga ayahnya adalah dalang utama, tapi melihat tangan ibunya sendiri yang mengunci pintu itu memberikan rasa sakit yang berbeda.
Rasa sakit yang merobek sisa-sisa harapan kecil bahwa mungkin ibunya hanya ikut-ikutan. Ternyata tidak, ibunya adalah eksekutornya. Almira menyalin video itu ke dalam 3 disk lepas yang berbeda dan mengunggahnya ke server pribadinya yang aman. Ini adalah kartu asnya. Ini adalah senjata yang akan ia gunakan untuk memenggal kepala ular itu. Namun ia belum akan mengeluarkannya sekarang. Ia ingin bermain sedikit lebih lama. Ia ingin melihat mereka saling memakan satu sama lain sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Keesokan paginya, Almira masuk ruang rapat dengan wajah segar dan senyum misterius. Di tangannya ia membawa sebuah kotak hadiah kecil yang dibungkus rapi. Ia meletakkan kotak itu di meja depan Maya Larasati yang baru saja datang dengan wajah lelah. "Selamat pagi, Maya Larasati. Saya menemukan ini di salah satu toko antik kemarin dan teringat pada ibu. Mungkin bisa jadi hiasan di meja kerja baru ibu," kata Almira manis. Maya Larasati terlihat bingung namun tersanjung. "Wah, repot sekali. Terima kasih, Almira." Ia membuka kotak itu dengan antusias. Namun begitu tutup kotak terbuka, wajah Maya Larasati berubah pucat pasi. Ia menjerit kecil dan menjatuhkan kotak itu ke lantai. Dari dalam kotak menggelinding sebuah gembok tua yang hangus terbakar. Itu adalah replika persis dari gembok kamar Zahra yang dulu. "Kenapa, Ibu? Ada yang salah?" Tanya Almira dengan polos yang dibuat-buat, sementara matanya menatap tajam, menikmati ketakutan murni yang mulai merambat di mata wanita tua itu. Maya Larasati menatap Almira dengan horor. Bibirnya gemetar, seolah melihat hantu. Permainan psikologis baru saja dimulai, dan Almira baru saja melempar dadu pertamanya. Suasana di kediaman mewah keluarga Mahendra berubah drastis. Sejak insiden gembok hangus itu, rumah megah bergaya kolonial yang biasanya dipenuhi tawa palsu tamu-tamu sosialita, kini terasa sunyi dan mencekam. Seolah-olah dinding-dinding marmernya menyimpan ribuan mata yang mengawasi. Maya Larasati menjadi orang yang paling terdampak. Wanita parubaya yang biasanya tampil prima dengan riasan tebal itu, kini terlihat berantakan. Kantung matanya menghitam, rambutnya sering dibiarkan tergerai kusut, dan ia mulai sering berbicara sendiri. Gembok itu bukan sekadar benda mati baginya. Itu adalah pesan dari neraka. Ia yakin arwah Zahra telah kembali untuk menuntut balas. Setiap kali angin malam berhembus dan menggetarkan jendela, Maya Larasati akan menjerit histeris, mengira mendengar suara langkah kaki putrinya yang menyeret-nyeret di lantai atas. Surya Mahendra mencoba merasionalkan segalanya. Ia bersikeras bahwa gembok itu hanyalah kebetulan, atau mungkin ulah iseng pesaing bisnis yang ingin menjatuhkan mental mereka menjelang IPO. Namun jauh di lubuk hatinya, ketakutan mulai merambat. Ia memerintahkan Satpam untuk memperketat penjagaan, menambah jumlah CCTV di setiap sudut, bahkan menyewa anjing penjaga. Namun teror yang dilancarkan Almira bukanlah jenis teror yang bisa dihalau oleh pagar besi atau gonggongan anjing. Musuh mereka sudah berada di dalam tembok pertahanan, duduk manis di ruang rapat kantor mereka setiap hari, tersenyum ramah sambil memegang pisau bedah yang siap menguliti mereka perlahan. Almira menikmati setiap detik kehancuran mental mereka. Di apartemennya, ia menyusun rencana berikutnya dengan ketelitian seorang seniman. Ia tidak ingin langsung membunuh mereka. Ia ingin mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Zahra saat terjebak di kamar yang terkunci, sendirian, menunggu api melahapnya. Almira menyiapkan paket kedua. Kali ini ia mengirimkannya langsung ke alamat rumah menggunakan jasa kurir ojek daring samaran. Paket itu tiba pada Sabtu sore saat seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tengah yang tegang. Pelayan rumah membawa kotak kardus besar yang terbungkus kertas coklat polos tanpa nama pengirim. Riko yang sedang memegang gelas whisky dengan tangan gemetar menyuruh pelayan membukanya. Begitu lakban dibuka, bau angit yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Bau kain terbakar bercampur bensin. Maya Larasati menutup hidungnya, matanya melotot horor. Pelayan itu menarik keluar isinya. Sebuah jubah wisuda hitam yang separuhnya sudah hangus terbakar dengan pinggiran yang menyisakan abu hitam. Di bagian dada jubah itu tersemat sebuah pin nama yang masih berkilau bersih, bertuliskan Zahra Brotosuma cum laude. Jeritan Maya Larasati memecah kesunyian sore itu. Ia melempar vas bunga ke arah jubah itu, berteriak-teriak agar benda itu dibakar dan dibuang jauh-jauh. "Dia ada di sini. Dia pulang. Anak sialan itu pulang," raungnya histeris sambil menjambak rambutnya sendiri. Surya Mahendra, wajahnya memucat, tangannya mengepal erat, hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Ia tahu persis jubah itu seharusnya sudah musnah 5 tahun lalu, atau setidaknya tidak mungkin ada di sini. Siapapun yang mengirim ini tahu rahasia mereka. Siapapun pengirimnya, tahu bahwa Zahra tidak mati karena kecelakaan biasa.
Kekacauan semakin menjadi-jadi ketika Maya Larasati mulai memanggil dukun dan paranormal ke rumah. Rumah mewah itu kini dipenuhi asap kemenyan dan jampi-jampi. Almira mendengar semua ini dari alat penyadap suara berukuran mikro yang ia tempelkan di bawah meja ruang tamu saat ia berkunjung minggu lalu dengan alasan mengantar berkas tertinggal. Mendengar racauan ketakutan ibunya melalui headphone di apartemennya yang nyaman memberikan kepuasan yang aneh. Dulu ia memohon perhatian ibunya. Kini ia mendapatkan seluruh perhatian itu dalam bentuk ketakutan murni. Sementara itu, Riko memilih pelarian lain. Ia tidak tahan dengan suasana rumah yang seperti rumah hantu. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di klub malam eksklusif, menenggelamkan para nawanya dalam botol-botol alkohol mahal dan musik yang memekakkan telinga. Ia merasa diawasi kemanapun ia pergi. Bayangan adiknya yang pendiam dan selalu menurut itu terus menghantuinya. Riko ingat bagaimana ia dulu sering menyuruh Zahra mengerjakan tugas kuliahnya. Bagaimana ia mengejek Zahra yang tidak punya teman. Rasa bersalah yang bercampur dengan ketakutan akan penjara membuatnya hampir gila. Malam itu, di tengah dentuman musik bass yang menghentak dada, ponsel Riko bergetar di saku jasnya. Ia mengabaikannya, berpikir itu panggilan dari ayahnya yang menyuruh pulang. Namun ponsel itu bergetar lagi dan lagi. Dengan kesal, Riko menarik ponselnya keluar. Matanya menyipit karena mabuk. Mencoba memfokuskan pandangan pada layar yang terang di tengah kegelapan klub. Notifikasi WhatsApp muncul. Tidak ada nama kontak. Hanya deretan nomor yang terasa sangat familiar di ingatan masa lalunya. Itu nomor lama Zahra. Nomor yang sudah mati 5 tahun lalu. Jantung Riko seolah berhenti berdetak. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, menetralkan efek alkohol seketika. Dengan jari gemetar hebat, ia membuka pesan itu. Hanya ada satu kalimat pendek, namun dampaknya seperti hantaman palu godam di kepalanya. "Wisudaku belum selesai, Kak. Kapan kakak mau datang menjemputku?" Riko melempar ponselnya ke meja, seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. Ia mundur terhuyung-huyung, menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Gelas-gelas pecah berantakan, tapi Riko tidak peduli. Napasnya memburu, matanya liar mencari ke sekeliling klub yang padat. Apakah Zahra ada di sini? Apakah dia bersembunyi di antara kerumunan orang yang sedang menari? Riko merasa sesak napas. Ia berlari keluar dari klub, menerobos kerumunan, muntah di pinggir jalan trotoar. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Zahra belum mati. Atau jika dia sudah mati, hantunya memiliki akses ke teknologi seluler, dan itu jauh lebih menakutkan. Teror ini nyata, dan targetnya bukan hanya kewarasan mereka, tapi nyawa mereka. Di seberang jalan, di dalam sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di area gelap, Almira menurunkan kaca jendela sedikit. Ia menatap sosok kakaknya yang menyedihkan, sedang berlutut di aspal sambil menangis ketakutan. Almira mematikan ponsel keduanya. Ponsel yang baru saja ia gunakan untuk mengirim pesan teror itu, menggunakan nomor virtual yang ia manipulasi agar terlihat seperti nomor lama. Wajahnya datar tanpa belas kasihan. Satu target sudah retak, tinggal sedikit lagi dorongan untuk membuatnya hancur berkeping-keping. Matahari pagi menembus tirai jendela kantor Brotocorp, namun tidak membawa kehangatan bagi Riko. Ia duduk di kursinya dengan wajah kusut. Sisa mabuk semalam masih terasa menyengat di kepalanya. Di hadapannya, Almira duduk dengan postur tegak sempurna, segar bugar, seolah tidak terjadi apa-apa. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah map merah tebal. Pintu ruangan tertutup rapat. Almira meminta pertemuan 4 mata dengan Riko dengan alasan membahas temuan audit sensitif sebelum dilaporkan ke Surya Mahendra. Riko yang masih terguncang teror semalam hanya menurut seperti kerbau dicocok hidung. "Pak Riko," suara Almira memecah keheningan. Nadanya formal namun tajam. "Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik saat memeriksa arus kas departemen yang Bapak pimpin. Ada ketidakcocokan data yang cukup masif selama 2 tahun terakhir. Dana operasional dipindahkan ke rekening-rekening luar negeri yang tidak terdaftar sebagai vendor perusahaan." Almira membuka map itu dan menyodorkan lembar-lembar bukti transaksi. Mata Riko membelalak. Itu adalah bukti transfer judinya. Bukti pembayaran gaya hidup mewahnya, pembelian mobil sport atas nama pacarnya, dan tagihan kartu kredit yang membengkak. Selama ini, Riko diam-diam mencuri uang perusahaan ayahnya, berpikir bahwa sebagai anak pemilik, ia berhak melakukannya. Ia juga yakin pembukuan ganda yang ia buat cukup rapi untuk menggelabui auditor manapun. Ia salah besar. Di hadapan Almira, trik akuntansinya tak lebih dari coretan anak TK. Ini bisa saya jelaskan, Ibu Almira. Ini hanya pinjaman sementara. Saya berniat mengembalikannya setelah bonus IPO cair."
Riko tergagap, keringat dingin kembali membasahi kemejanya. Ia tahu ayahnya tidak tahu soal ini. Jika Surya Mahendra tahu, ia mencuri miliaran rupiah di saat perusahaan sedang diaudit ketat, ayahnya akan murka. Surya Mahendra mungkin menyayanginya, tapi Surya Mahendra lebih mencintai uangnya. Almira tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat nyali Riko menciut. Penggelapan dana perusahaan senilai 15 miliar rupiah, dalam hukum pidana ini ancaman penjaranya cukup lama Pak Riko. Dan jika investor tahu, IPO batal, dan Bapak akan dituntut ganti rugi yang mustahil Bapak bayar. Karir Bapak tamat, hidup mewah Bapak selesai. Bapak akan membusuk di sel penjara yang sempit, panas, dan bau. Riko merosot di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Tolong jangan laporkan ini ke Papa atau investor. Saya akan lakukan apa saja. Tolong bantu saya, Ibu Almira. Kita bisa atur ini kan? Berapa yang Ibu minta? Saya akan bayar. Almira tertawa pelan, tawa yang dingin dan menusuk. Saya tidak butuh uang receh, Bapak. Gaji saya di firma sudah lebih dari cukup untuk membeli harga diri Bapak. Almira memajukan tubuhnya, menatap lurus ke manik mata Riko yang ketakutan. Tapi Bapak benar, saya bisa membantu. Saya bisa mengubur temuan ini. Saya bisa membuat laporan audit ini bersih seolah Bapak adalah direktur keuangan paling jujur di dunia. Apa syaratnya? Apapun, seru Riko putus asa. Saya ingin Bapak menyerahkan Surya Mahendra kepada saya, bisik Almira. Riko terdiam bingung. Maksud Ibu? Saya tahu tentang kebakaran 5 tahun lalu. Saya tahu itu bukan kecelakaan, kata Almira datar. Riko tersentak seolah tersengat listrik. Ia membuka mulutnya untuk menyangkal, tapi tatapan Almira mengunci lidahnya. Jangan berbohong, saya sudah punya buktinya. Tapi bukti yang saya punya masih kurang satu keping puzzle untuk memastikan Surya Mahendra yang bertanggung jawab penuh. Bukan Bapak. Saya tahu ide itu dari ayah Bapak. Bapak hanya anak penurut yang takut kehilangan warisan. Bukan, Bapak tidak punya nyali untuk membunuh adik Bapak sendiri. Itu pasti ide Surya Mahendra. Riko menelan ludah susah payah. Pertahanan mentalnya runtuh. Teror semalam, rasa bersalah, dan kini ancaman penjara karena korupsi, semuanya bercampur menjadi satu. Almira memberinya jalan keluar yang menggiurkan, melemparkan semua kesalahan pada ayahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sifat pengecut Riko mengambil alih. Ia tidak mau dipenjara. Ia tidak mau jatuh miskin. Yah, itu ide Papa. Suara Riko bergetar sangat pelan. Papa yang merencanakan semuanya. Papa butuh uang asuransi itu karena perusahaan hampir bangkrut total. Mama yang mengunci pintu, tapi Papa yang menyuruhnya. Aku cuma disuruh diam dan ikut liburan. Bagus, kata Almira. Tapi pengakuan lisan tidak laku di pengadilan, Pak Riko. Saya butuh bukti fisik, bukti rencana itu. Saya tahu Surya Mahendra menyimpan segalanya. Bapak pasti tahu di mana dia menyimpannya. Riko ragu sejenak. Mengkhianati ayahnya adalah dosa besar dalam kamus keluarga mereka, tapi menyelamatkan diri sendiri adalah insting bertahan hidup. Di berangkas rahasia di balik lukisan di ruang kerjanya di rumah, ada buku catatan hitam dan flash disk. Papa mencatat semua alur pembayarannya di sana. Ia tidak pernah membuangnya karena dia paranoid kalau rekan kejahatannya akan memerasnya balik. Jadi, dia simpan bukti keterlibatan mereka. Almira mengangguk puas. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari saku blazernya yang sejak tadi sudah menyala. Rekaman pengakuan Riko sudah tersimpan aman. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Nanti malam saat Bapak pulang, ambil barang-barang itu. Besok pagi, bawa ke saya. Jika Bapak melakukannya, laporan penggelapan uang Bapak ini akan saya musnahkan. Bapak akan bebas, dan Bapak bahkan mungkin akan mewarisi sisa perusahaan setelah ayah Bapak ditangkap. Menarik, bukan? Riko menatap Almira dengan pandangan tak percaya. Ia merasa seperti sedang bertransaksi dengan iblis, tapi tawaran itu terlalu indah untuk ditolak. Ia mengangguk pelan. Baik, saya akan ambilkan malam ini. Almira berdiri merapikan blazernya. Senang berbisnis dengan Bapak. Jangan coba-coba menipu saya, Pak Riko. Ingat, saya tahu di mana bangkai-bangkai Bapak dikuburkan. Malam itu, keretakan di keluarga Mahendra bukan lagi retakan rambut, melainkan jurang yang menganga lebar. Riko pulang ke rumah dengan hati berdebar. Ia melihat ayahnya sedang duduk di ruang tamu, membaca koran dengan wajah masam. Kebencian tumbuh di hati Riko. Karena keserakahan ayahnya, hidupnya jadi berantakan seperti ini.
Karena ide gila ayahnya membunuh Zahra, ia sekarang diteror hantu dan diperas auditor. Riko memantapkan hatinya. Ia akan mencuri bukti itu. Ia akan menjual ayahnya demi kebebasannya sendiri. Tanpa Riko sadari, dari balik jendela kamarnya yang gelap di seberang kota, Almira sedang mendengarkan rekaman percakapan tadi berulang-ulang. Suara Riko yang gemetar mengakui segalanya terdengar seperti musik klasik di telinganya. Rencana penghancuran dari dalam telah berhasil. Besok, ia akan memegang kunci kematian mereka di tangannya. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat bersembunyi bagi Surya Mahendra dan Maya Larasati. Karma tidak lagi berjalan perlahan. Ia sedang berlari kencang menuju pintu depan rumah mereka. Malam perayaan gala dinner untuk menyambut penawaran umum perdana saham Mahendra Global digelar dengan kemewahan yang melampaui akal sehat. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta itu disulap menjadi lautan emas dan kristal. Lampu gantung raksasa berkilauan di langit-langit memantulkan cahaya ke lantai marmer yang dipoles licin. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari investor kelas kakap, pejabat pemerintah, sosialita ibu kota, dan tentu saja awak media memenuhi ruangan dengan pakaian terbaik mereka. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan laut dan stik wagu yang disajikan di meja-meja bundar. Di tengah semua kemewahan itu, keluarga Mahendra berdiri di panggung pelaminan, layaknya raja dan ratu yang sedang menjamu rakyatnya. Memamerkan senyum lebar yang telah dilatih selama jam-jam di depan cermin. Surya Mahendra tampak gagah dalam balutan tuxedo hitam impor, menyalami setiap tamu penting dengan cengkraman tangan yang kuat dan percaya diri. Di sampingnya, Maya Larasati mengenakan gaun malam bertahtakan berlian yang harganya mungkin bisa memberi makan satu desa selama setahun. Wajahnya dipoles tebal untuk menutupi jejak-jejak stres dan kurang tidur akibat teror gembok dan jubah hangus minggu lalu. Malam ini, ia berusaha keras melupakan hantu Zahra. Malam ini adalah tentang kemenangan mereka, tentang uang triliunan rupiah yang akan segera mengalir masuk rekening mereka, begitu lonceng bursa saham berbunyi besok pagi. Riko berdiri sedikit di belakang, wajahnya pucat dan berkeringat meski ruangan itu dingin. Ia terus-menerus melirik ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan seseorang. Pagi tadi, Riko telah melakukan pengkhianatan terbesarnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan buku hitam dan flash disk keramat milik ayahnya kepada Almira di sebuah kafe terpencil. Sebagai gantinya, Almira menyerahkan berkas asli bukti penggelapan dananya dan berjanji akan memusnahkan salinan digitalnya setelah acara malam ini selesai. Riko merasa lega sekaligus mual. Ia telah menjual ayahnya demi keselamatan dirinya sendiri. Ia menatap punggung ayahnya yang sedang tertawa lebar dengan seorang menteri dan rasa bersalah itu timbul tenggelam. Kalah oleh insting bertahan hidupnya yang pengecut. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ayahnya sudah tua dan pantas menanggung dosa masa lalu itu sendirian. Tepat pukul 8 malam, pintu utama ballroom terbuka lebar. Almira melangkah masuk. Kehadirannya seketika mencuri perhatian seluruh ruangan. Ia tidak mengenakan pakaian kerja formal seperti biasanya. Malam ini, ia mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang elegan, dipadukan dengan hijab sutra hitam yang membuatnya terlihat misterius dan mematikan. Ia berjalan dengan anggun membelah kerumunan. Dagunya terangkat tinggi, tatapan matanya tajam menyapu ruangan. Aura dominasi yang ia pancarkan begitu kuat, hingga beberapa tamu tanpa sadar minggir memberinya jalan. Ia bukan tamu biasa, ia adalah auditor utama yang memberi stempel layak pada perusahaan ini, sang penentu nasib yang kini memegang belati di balik punggungnya. Surya Mahendra melambaikan tangan dari panggung, memanggil Almira untuk bergabung di meja VIP paling depan. "Ah, Ibu Almira, pahlawan kita malam ini," seru Surya Mahendra melalui pengeras suara, membuat semua mata tertuju pada Almira. Almira tersenyum tipis, mengangguk sopan, dan berjalan menuju tempat duduknya. Ia duduk tepat di hadapan panggung, posisi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan terakhir. Ia meletakkan tas tangannya di pangkuan, jari-jarinya menyentuh permukaan tablet tipis yang terselip di dalamnya. Semua persiapan sudah selesai. Polisi sudah disiagakan di pintu belakang dan pintu samping, menyamar sebagai petugas keamanan tambahan atas permintaan firma audit dengan alasan prosedur keamanan standar untuk acara bernilai tinggi.
Acara dimulai dengan serangkaian pidato membosankan dari para direksi dan perwakilan investor. Almira mendengarkan dengan sabar. Matanya tidak lepas menatap Maya Larasati yang tampak gelisah terus-menerus meminum air putih. Akhirnya tibalah giliran Surya Mahendra untuk memberikan pidato utama. Lampu ruangan diredupkan. Hanya satu lampu sorot yang menyinari podium. Surya Mahendra berdiri di sana, memasang wajah sendu yang dramatis. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan perjuangan perusahaan bangkit dari keterpurukan. Suaranya bergetar dibuat-buat saat ia mulai menyebut nama Zahra. Keberhasilan hari ini saya dedikasikan untuk putri tercinta kami, Zahra, yang telah pergi mendahului kami 5 tahun lalu dalam tragedi kebakaran yang memilukan, ucap Surya Mahendra dengan nada serak. Ia mengeluarkan sapu tangan, menyeka sudut matanya yang kering. Saya yakin dia sedang tersenyum melihat kita semua dari surga. Zahra adalah inspirasi saya. Dia adalah alasan saya bekerja keras agar yayasan yang kami bangun atas namanya bisa terus membantu sesama. Kami kehilangan harta yang paling berharga, tapi kami mendapatkan kekuatan untuk bangkit. Tepuk tangan simpati membahana di seluruh ruangan. Beberapa tamu wanita terlihat menyeka air mata, tersentuh oleh kisah tragis sang ayah yang kehilangan putrinya. Almira yang duduk di barisan depan tidak bertepuk tangan. Ia menatap ayahnya dengan tatapan dingin yang membekukan darah. Di bawah meja, jari-jarinya bergerak lincah di atas layar tabletnya. Ia telah meretas sistem audiovisual gedung itu sejak sore tadi. Laptop di belakang panggung kini berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Saat Surya Mahendra hendak melanjutkan kalimat tentang betapa ia mencintai Zahra, Almira menekan tombol enter. Tiba-tiba layar LED raksasa di belakang panggung berkedip. Grafik saham yang tadinya ditampilkan menghilang, digantikan oleh suara statis yang keras dan memekakkan telinga. Para tamu menutup telinga mereka, bingung. Surya Mahendra menoleh ke belakang, mengetuk-ngetuk mikrofon, mengira ada gangguan teknis. Maaf, ada sedikit kendala teknis. Tolong operator diperbaiki, ucapnya gugup. Namun layar itu tidak mati. Justru layar itu mulai menampilkan sebuah video hitam putih yang buram namun jelas. Video CCTV lorong rumah 5 tahun lalu. Hening menyelimuti ruangan. Ribuan pasang mata menatap layar raksasa itu. Di sana terlihat jelas sosok Maya Larasati yang masih muda membawa jeriken bensin. Video itu diputar dengan kecepatan normal. Semua orang bisa melihat dengan jelas saat Maya Larasati menuangkan cairan itu di bawah pintu kamar, lalu memasukkan kunci dan memutarnya. Suara klik. Kunci yang diperkuat oleh sistem suara gedung terdengar seperti ledakan bom di telinga para tamu. Di video itu juga ada penanda waktu dan tanggal yang sesuai dengan hari kematian Zahra. Belum sempat keterkejutan itu mereda, tampilan layar berganti. Kali ini bukan video, melainkan pindaian dokumen-dokumen dari buku hitam Surya Mahendra dan bukti transfer ban. Di layar terpampang jelas mutasi rekening Surya Mahendra ke rekening atas nama Joko si pembakar rumah, lengkap dengan catatan memo pelunasan jasa pembersihan rumah Zahra. Di sebelahnya muncul salinan polis asuransi jiwa Zahra yang dicairkan seminggu setelah kejadian dengan tanda tangan Surya Mahendra yang menyetujui klaim kematian akibat kelalaian. Keriuhan meledak seketika. Jeritan, bisik-bisik ngeri, dan seruan kemarahan bercampur aduk. Para investor berdiri, wajah mereka merah padam karena merasa ditipu. Wartawan yang tadinya mengantuk kini berlarian ke depan panggung. Kamera mereka memotret layar raksasa itu bertubi-tubi. Lampu kilat kamera mengubah suasana menjadi kacau balau. Surya Mahendra mundur terhuyung-huyung. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menatap layar itu dengan mulut mengangah, tidak percaya bahwa rahasia tergelapnya kini menjadi tontonan publik. Maya Larasati menjerit histeris, menutup wajahnya dengan tangan, lalu jatuh pingsan di kursi pelaminan. Namun tidak ada yang menolongnya. Riko yang melihat kehancuran itu mencoba menyelinap turun dari panggung untuk kabur. Namun kakinya lemas. Ia menyadari bahwa meskipun ia memberikan bukti itu, ia tetap akan terseret arus kehancuran ini. Di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang duduk tenang. Almira menyesap jus jeruknya perlahan, menikmati pemandangan runtuhnya sebuah kerajaan yang dibangun di atas abu tulangnya sendiri. Panggung sandiwara keluarga bahagia itu telah runtuh, dan tirai kebenaran telah tersingkap dengan cara yang paling brutal. Kekacauan di dalam ballroom mencapai puncaknya. Suara sirine polisi mulai terdengar meraung-raung dari luar lobi hotel, menembus dinding-dinding kedap suara. Para petugas keamanan hotel kewalahan menahan para investor yang marah dan mencoba naik ke panggung untuk meminta pertanggungjawaban.
Surya Mahendra yang baru sadar dari guncangan awalnya melihat sekeliling dengan panik. Ia melihat istri dan anaknya sudah tidak berdaya. Insting pengecutnya mengambil alih. Ia tidak memedulikan Maya Larasati yang pingsan. Ia melompat turun dari panggung, mencoba menerobos kerumunan menuju pintu keluar darurat di samping dapur. Namun langkahnya terhenti. Di tengah kerumunan yang panik, sesosok wanita berbaju merah marun berdiri tegak menghalangi jalannya. Itu Almira. Ia berdiri dengan tenang, seolah menjadi batu karang di tengah badai. Tatapannya menusuk tajam ke arah Surya Mahendra. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun terasa seperti jurang pemisah antara surga dan neraka. Surya Mahendra berhenti, napasnya tersengal-sengal, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, wibawanya lenyap tak berbekas. "Minggir, minggir kau!" hardik Surya Mahendra dengan suara parau. Ia mencoba mendorong Almira, tapi wanita itu tidak bergeming sedikit pun. Dua orang petugas polisi berpakaian preman yang sudah bersiaga di dekat Almira maju selangkah, tapi Almira mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka membiarkannya bicara dulu. "Kau," desis Surya Mahendra. Matanya liar menatap Almira. "Kau yang melakukan ini semua, kau yang menyabotase acaraku. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ingin menghancurkan hidupku? Apa salahku padamu? Aku membayarmu mahal." Almira tertawa pelan, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia melangkah maju perlahan, membuat Surya Mahendra mundur hingga punggungnya menabrak meja prasmanan. Piring-piring berjatuhan, pecah berkeping-keping di lantai. Namun suara pecahannya kalah oleh ketegangan di antara mereka. Pertanyaan Surya Mahendra terdengar begitu menggelikan di telinga Almira. Pria tua ini masih merasa dirinya korban. Pria tua ini masih berpikir bahwa uang bisa membeli kesetiaan dan menutupi dosa. "Bapak bertanya siapa saya?" tanya Almira lembut, namun suaranya terdengar jelas di telinga Surya Mahendra. Tangannya perlahan naik ke wajahnya. Ia melepas kacamata berbingkai tebal yang selama ini ia gunakan untuk menyamarkan bentuk matanya. Kemudian ia mengambil tisu basah dari tasnya, dan dengan gerakan lambat yang sengaja didramatisir, ia menghapus lapisan konseler tebal di sudut rahang kanannya. Di sana perlahan muncul sebuah tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit. Tanda lahir yang sangat khas. Tanda lahir yang dulu sering diejek Surya Mahendra sebagai tanda pembawa sial. Surya Mahendra membelalakan matanya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Ia mengenali tanda lahir itu. Ia mengenali tatapan mata itu. Meski kini tatapan itu jauh lebih dingin dan mematikan daripada yang ia ingat. Memori 5 tahun lalu berputar di kepalanya. Gadis pendiam yang ia abaikan. Gadis yang ia tinggalkan demi liburan. Gadis yang ia bakar rumahnya. "Zahra," bisik Surya Mahendra. Suaranya nyaris tak terdengar, penuh dengan ketidakpercayaan dan horor. "Tidak mungkin, kau sudah mati. Aku sudah mengurus akte kematianmu. Aku sudah melihat abunya. Abu dari rumah kosong yang Bapak bakar demi uang." Potong Almira dingin. "Saya tidak pernah ada di dalam rumah itu, Pak. Saya menunggu di kampus. 4 jam. Saya menunggu kalian di tengah hujan, memegang ijazah yang Bapak tidak pernah pedulikan. Ketidakhadiran kalianlah yang menyelamatkan nyawa saya." Surya Mahendra menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba menolak kenyataan. Wajahnya berubah dari ketakutan menjadi kemarahan yang putus asa. "Jadi selama ini kau menipuku. Kau memalsukan identitasmu. Kau masuk ke perusahaanku, tersenyum padaku. Hanya untuk ini, dasar anak durhaka. Kau tahu betapa susahnya aku membangun semua ini, dan kau menghancurkannya dalam 1 malam. Bapak yang menghancurkannya sendiri saat Bapak memutuskan bahwa nyawa saya lebih murah daripada utang perusahaan." Balas Almira, nadanya meninggi untuk pertama kalinya. "Setiap rupiah yang Bapak nikmati 5 tahun ini berlumuran darah imajinar saya. Dan sekarang, saya datang untuk menagihnya kembali." Surya Mahendra mencoba menerjang Almira, didorong oleh amarah buta ingin mencekik anak yang bangkit dari kubur ini. Namun sebelum tangannya menyentuh Almira, 2 polisi langsung menyergapnya, memiting lengannya ke belakang dan memborgolnya dengan kasar. Surya Mahendra meronta-ronta, berteriak memaki-maki, tapi tenaganya sudah habis. Di sisi lain ruangan, polisi berseragam lengkap mulai masuk. Mereka membangunkan Maya Larasati yang pingsan hanya untuk memborgolnya. Maya Larasati menjerit histeris saat dan melihat polisi, berteriak memanggil nama suaminya. Riko ditangkap di dekat pintu keluar, wajahnya pasrah, kepalanya tertunduk dalam. Almira berdiri tegak di tengah kerumunan yang kini terdiam menyaksikan penangkapan keluarga konglomerat itu. Ia menatap ayahnya yang sedang diseret polisi. Surya Mahendra menoleh ke belakang, menatap Almira dengan tatapan penuh kebencian dan kebingungan. Sebelum didorong keluar pintu, Surya Mahendra berteriak sekali lagi. "Kenapa? Zahra, kenapa kau tega melakukan ini pada orang tuamu?
Almira berjalan mendekat sedikit, cukup dekat agar ayahnya bisa mendengar kalimat terakhirnya sebelum pintu penjara menutup hidup pria itu selamanya. Ia mendekatkan wajahnya, menatap lurus ke dalam mata ayahnya yang merah. Karena aku adalah investasi terbaikmu yang gagal kau cairkan, ayah. Kau mengajariku bahwa uang adalah segalanya, jadi aku belajar dengan baik. Aku menggunakan otak yang kau wariskan ini untuk menghitung setiap dosa kalian. Dan malam ini adalah jatuh temponya. Polisi menyeret Surya Mahendra keluar. Pria itu meraung, tapi suaranya segera tenggelam oleh kerumunan wartawan yang menyerbunya. Almira berdiri sendirian di tengah ballroom yang porak-poranda. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih ringan. Topengnya sudah terlepas, identitas palsunya sudah tidak diperlukan lagi. Di tengah reruntuhan reputasi keluarganya, Zahra merasa benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Ia memutar tubuhnya, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar melalui pintu yang berbeda, meninggalkan masa lalunya yang kini sedang digelandang menuju jeruji besi. Malam penangkapan itu menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang dan nyata bagi keluarga Mahendra. Lampu-lampu kamera wartawan yang menyilaukan di ballroom hotel kini telah berganti dengan lampu neon putih yang berdengung suram di lorong kantor polisi. Surya Mahendra duduk di ruang interogasi yang sempit dan dingin. Ruangan itu hanya berisi satu meja besi yang dipaku ke lantai, dua kursi keras dan sebuah cermin satu arah yang memantulkan wajahnya yang kini terlihat 10 tahun lebih tua. Jas mahalnya sudah dilucuti, diganti dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok yang bahannya kasar dan berbau apek. Tangan yang biasa menandatangani cek miliaran rupiah kini terbelenggu oleh borgol besi yang dingin, membuat pergelangan tangannya lecet dan perih. Di seberang meja, seorang detektif senior menatapnya dengan pandangan meremehkan. Detektif itu melempar tumpukan berkas tebal ke atas meja, menimbulkan suara debuman yang membuat Surya Mahendra tersentak kaget. Itu adalah berkas-berkas yang dikumpulkan Almira. Bukti-bukti itu begitu lengkap, runut dan mematikan. Mulai dari catatan aliran dana ke pembakar rumah, salinan surel konspirasi, hingga rekaman CCTV yang telah direstorasi. Surya Mahendra mencoba menyangkal, mencoba menggunakan taktik lamanya untuk menggertak atau menyuap. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa. Hartanya sudah dibekukan. Pengacaranya yang biasa ia bayar mahal bahkan enggan mengangkat teleponnya karena kasus ini terlalu aib dan memalukan. Ia sendirian. Sementara itu, di sel tahanan wanita yang letaknya terpisah, Maya Larasati sedang mengalami kehancuran mental yang total. Wanita yang seumur hidupnya selalu tidur di atas kasur empuk dengan sprei sutra itu, kini harus duduk meringkuk di sudut lantai semen yang dingin dan lembab. Sel itu berbau pesing dan keringat lama. Tidak ada pendingin ruangan, hanya udara panas dan nyamuk yang berdengung di telinganya. Maya Larasati tidak henti-hentinya menangis dan meracau. Riasan wajahnya luntur menjadi topeng mengerikan yang hitam di sekitar mata. Ia terus-menerus memukul-mukul pintu besi, berteriak memanggil pelayannya untuk membawakannya air minum dingin. Namun tidak ada yang datang kecuali bentakan keras dari sipir penjara yang menyuruhnya diam. Di kepalanya, bayangan Zahra terus berputar. Bukan Zahra yang berdiri gagah di ballroom tadi, melainkan bayangan Zahra kecil yang dulu sering ia bentak, Zahra remaja yang ia kunci di kamar, dan imajinasi mengerikan tentang Zahra yang terbakar. Ketakutan akan hantu yang ia rasakan selama berminggu-minggu akibat teror Almira, kini berakumulasi menjadi paranoia permanen. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat api. Setiap kali ia membuka mata, ia melihat jeruji besi. Ia mulai menyalahkan suaminya. Ia mulai berteriak bahwa semua ini adalah ide Surya Mahendra, bahwa ia hanyalah istri yang menurut, bahwa ia tidak bersalah. Suaranya menggema di lorong penjara, menjadi hiburan tragis bagi tahanan lain yang mendengarkannya. Riko mengalami nasib yang tidak kalah menyedihkan. Ia ditempatkan di sel yang penuh sesak bersama para pelaku kriminal jalanan. Tubuhnya yang tidak pernah terlatih fisik menjadi sasaran empuk intimidasi tahanan lain. Ia yang terbiasa hidup mewah dan dimanja, kini harus berebut jatah makanan yang rasanya hambar dan sedikit. Nasi yang keras, sayur yang hanya berisi air dan sedikit daun layu, serta tempe yang digoreng terlalu kering. Saat ia mencoba memakannya, ia teringat pada makanan-makanan mahal yang biasa ia buang-buang di restoran. Rasa penyesalan yang ia rasakan bukan karena ia telah berbuat jahat, melainkan karena ia ketahuan. Ia menyesal telah mempercayai Almira. Ia berpikir bahwa dengan menyerahkan ayahnya, ia akan selamat. Namun Almira ternyata lebih cerdik. Bukti korupsi dan penggelapan dana yang dilakukan Riko juga diserahkan ke polisi sebagai kasus terpisah namun memberatkan.
Harapannya untuk bebas dan mewarisi perusahaan hancur lebur. Ia hanyalah pion yang dimakan oleh ratu dalam permainan catur ini. Bulan-bulan berlalu dengan proses persidangan yang melelahkan dan memalukan. Setiap kali mereka digiring keluar dari mobil tahanan menuju gedung pengadilan, masa sudah menunggu. Orang-orang melempar telur busuk, tomat, dan meneriakkan caci maki. Kasus ini menjadi skandal nasional. Masyarakat marah melihat bagaimana orang tua bisa begitu tega membunuh anaknya sendiri demi uang asuransi. Wajah-wajah mereka terpampang di setiap halaman depan koran dengan judul-judul berita yang menghinakan. Di dalam ruang sidang, Surya Mahendra, Maya Larasati, dan Riko harus duduk mendengarkan jaksa penuntut umum membeberkan kejahatan mereka secara rinci. Momen paling menyakitkan bagi mereka bukanlah saat vonis dibacakan, melainkan saat Almira dihadirkan sebagai saksi kunci. Almira datang dengan pakaian yang rapi dan elegan, wajahnya tenang dan bersinar. Ia memberikan kesaksian dengan suara yang jelas dan tegas, menceritakan bagaimana ia menunggu di tengah hujan, bagaimana ia menemukan fakta tentang asuransi itu, dan bagaimana ia membangun hidupnya kembali dari nol. Ia tidak terlihat seperti korban yang menyedihkan, ia terlihat seperti pemenang. Saat Almira menatap mata mereka satu persatu dari kursi saksi, Surya Mahendra merasakan dadanya sesak. Ia melihat produk didikannya yang paling sukses justru adalah anak yang ia buang. Kecerdasan Zahra, ketenangan Zahra, dan kekejaman Zahra dalam membalas dendam adalah cerminan dari sifat Surya Mahendra sendiri. Namun dalam versi yang jauh lebih sempurna. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Palu diketuk dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, menjadi lonceng kematian bagi masa depan keluarga Mahendra. Surya Mahendra divonis penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat 1 dan penipuan asuransi skala besar. Maya Larasati mendapatkan hukuman 20 tahun penjara sebagai eksekutor lapangan. Riko divonis 15 tahun penjara atas tuduhan persekongkolan jahat dan penggelapan dana korporasi. Tidak ada keringanan hukuman, tidak ada belas kasihan. Harta benda mereka disita seluruhnya oleh negara untuk mengganti kerugian investor dan denda pidana. Rumah mewah, mobil-mobil sport, perhiasan berlian, saham perusahaan, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Hari-hari di penjara pasca vonis adalah neraka yang sebenarnya. Surya Mahendra ditempatkan di blok isolasi karena risiko bunuh diri setelah ia mencoba membenturkan kepalanya ke dinding sel saat mendengar asetnya disita. Di dalam kesendirian itu, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa orang yang bisa ia perintah, Surya Mahendra perlahan kehilangan akal sehatnya. Ia sering duduk menatap dinding kosong, tangannya bergerak-gerak seolah sedang menghitung uang yang tidak ada. Ia bergumam tentang saham, tentang IPO, tentang keuntungan, terjebak dalam delusi masa jayanya yang tidak akan pernah kembali. Ia menjadi tua dengan sangat cepat, rambutnya memutih seluruhnya, giginya mulai tanggal karena gizi buruk, dan kulitnya keriput membalut tulang. Raja bisnis itu kini hanyalah seorang narapidana nomor sekian yang tidak berarti. Maya Larasati di penjara wanita menjadi bulan-bulanan tahanan lain karena sikapnya yang masih sombong di awal masa tahanan. Namun kesombongan itu segera runtuh saat realitas penjara menghantamnya. Ia harus mencuci baju sendiri, membersihkan toilet sel yang kotor, dan tidur berhimpitan. Kewarasannya semakin tergerus. Ia sering terbangun tengah malam, menjerit histeris karena merasa ada tangan dingin yang mencekik lehernya. Ia yakin Zahra mengirim hantu untuk menyiksanya setiap malam. Teman satu selnya sering mendapati Maya Larasati sedang berbicara sendiri dengan sudut ruangan yang gelap, memohon ampun pada sosok yang tidak terlihat. "Ampun Zahra, Mama jangan dibakar, Mama jangan dikunci," bisiknya berulang-ulang dengan mata melotot, sebuah pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik nyeri. Karma tidak hanya mengambil kebebasannya, tapi juga mengambil kewarasannya. Riko yang paling lemah mentalnya hancur secara fisik. Tanpa alkohol dan gaya hidup hedonis, tubuhnya mengalami gejala putus zat yang parah di minggu-minggu awal. Ia menggigil, muntah, dan kejang di lantai sel tanpa ada dokter pribadi yang merawatnya. Setelah fase itu lewat, ia menjadi sosok pendiam yang ketakutan. Ia menjadi pesuruh bagi narapidana yang lebih kuat demi mendapatkan perlindungan. Ia harus memijat kaki kepala geng penjara, mencucikan piring mereka, dan menerima pukulan jika melakukan kesalahan sedikit saja.
Harga dirinya sebagai tuan muda telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merindukan kasur empuknya dan merutuki kebodohannya sendiri. Ia menyadari bahwa jika saja hari itu ia mengajak Zahra ikut ke Bali, atau setidaknya menjemput Zahra di kampus, hidupnya tidak akan berakhir di lubang buaya ini. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya jauh lebih pahit daripada empedu. Keluarga Mahendra telah hancur lebur, tidak tersisa satu keping pun. Mereka terpisah di balik tembok-tembok beton yang tinggi, menjalani sisa hidup mereka dalam penderitaan yang lambat dan menyakitkan. Keinginan mereka untuk hidup mewah dengan cara instan justru mengantarkan mereka pada kemiskinan dan kehinaan yang abadi. Di balik jeruji besi itu, waktu seolah berhenti, menyisakan ruang kosong yang luas bagi mereka untuk merenungi dosa-dosa mereka setiap detik, setiap menit, setiap jam, hingga napas terakhir mereka. Ini adalah karma yang sempurna. Mereka dikurung sama seperti mereka mengurung Zahra. Namun bedanya, pintu sel mereka tidak akan pernah terbuka lagi. 6 bulan setelah vonis dijatuhkan, langit Jakarta tampak cerah, berbeda dengan hari wisuda kelabu 5 tahun lalu yang penuh hujan dan air mata. Almira berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah laut. Angin laut yang asin menerpa wajahnya, memainkan ujung kerudung pasmina berwarna pastel yang ia kenakan. Ia memegang secangkir teh hangat, merasakan uapnya menyentuh hidung. Rasanya damai. Tidak ada lagi detak jantung yang memburu karena adrenalin balas dendam. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang dihabiskan untuk meretas data atau menyusun strategi penghancuran. Semuanya sudah selesai. Buku tebal berisi dendam itu telah ditutup rapat dan dibakar habis. Pagi ini Almira baru saja menyelesaikan urusan administrasi terakhir terkait aset sitaan keluarga Mahendra. Sesuai putusan pengadilan, sebagian dari aset pribadi Surya Mahendra yang terbukti berasal dari klaim asuransi jiwa Zahra dikembalikan kepada korban, yaitu Almira sendiri sebagai bentuk restitusi atau ganti rugi. Nilainya sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kini ada di rekening penampungan atas namanya. Bagi banyak orang, uang sebanyak itu adalah tiket menuju kehidupan mewah seumur hidup. Itu adalah uang yang dulu sangat didambakan oleh ayahnya. Uang yang membuat ibunya rela menjadi pembunuh, dan uang yang membuat kakaknya menjadi pengkhianat. Namun bagi Almira, uang itu berbau darah. Ia tidak bisa menyentuhnya untuk kepentingan pribadi. Menggunakan uang itu sama saja dengan memvalidasi kejahatan mereka. Ia tidak ingin hidup dari hasil penjualan nyawanya sendiri. Almira meletakkan cangkir tehnya, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar apartemen. Ia mengemudikan mobilnya membelah kemacetan Jakarta menuju pinggiran kota, ke sebuah daerah yang jauh dari hiruk-pikuk gedung pencakar langit. Tujuannya adalah sebuah kompleks bangunan sederhana namun asri yang dikelilingi pepohonan rindang, Panti Asuhan Kasih Bunda. Ini adalah panti asuhan tempat anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak terlantar ditampung. Almira telah melakukan riset mendalam tentang tempat ini. Pengelolanya jujur, transparan, dan benar-benar fokus pada pendidikan serta pemulihan trauma anak-anak. Almira memarkir mobilnya dan disambut oleh ibu panti, seorang wanita parubaya dengan senyum tulus yang menyejukkan. Mereka duduk di kantor kecil yang sederhana. Tanpa banyak basa-basi, Almira menyerahkan dokumen transfer bank. Ia mendonasikan 100% uang restitusi yang ia terima untuk panti asuhan tersebut. Ibu panti terbelalak melihat jumlah nol yang tertera di kertas itu. Tangannya gemetar. "Mbak Almira, ini jumlah yang sangat besar. Apakah Mbak yakin ini bisa mengubah hidup ratusan anak di sini? Kita bisa membangun sekolah, asrama baru, klinik." Matanya berkaca-kaca. Almira tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar lepas tanpa beban. "Saya sangat yakin, Bu. Anggap saja ini hadiah dari seseorang yang dulu pernah berharap punya tempat berlindung yang aman. Gunakan untuk menyelamatkan masa depan mereka. Pastikan tidak ada satupun dari mereka yang merasa dibuang atau tidak berharga." Saat menandatangani akte hibah itu, Almira merasakan beban berat di pundaknya terangkat sepenuhnya. Uang itu yang menjadi sumber malapetaka keluarganya, kini telah disucikan menjadi harapan bagi anak-anak yang membutuhkan. Ia telah memutus rantai keserakahan yang melilit garis keturunan Broto. Ia tidak mewarisi dosa ayahnya. Ia tidak mewarisi cinta uang yang sakit itu. Ia memilih jalannya sendiri.
Keluar dari panti asuhan, matahari sudah mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Ponsel Almira berbunyi. Sebuah nama muncul di layar, Fathan. Fathan adalah rekan senior di firma auditnya. Pria yang selama ini selalu mendukungnya secara diam-diam. Pria yang tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, tapi selalu ada untuk memastikan Almira tidak lupa makan siang saat sibuk bekerja. Pria yang melihat Almira sebagai wanita cerdas dan tangguh, bukan sebagai objek atau alat. "Halo Almira, kamu jadi datang makan malam nanti. Aku menemukan tempat sate yang enak di daerah selatan." Suara Fathan terdengar renyah di seberang telepon. Almira tersenyum simpul, merasakan desiran hangat di hatinya yang sudah lama membeku. Dulu ia berpikir ia tidak akan pernah bisa mempercayai orang lain lagi. Ia berpikir cinta adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan orang untuk menyakitinya. Tapi Fathan berbeda. Kesabaran dan ketulusan pria itu perlahan meruntuhkan tembok tinggi yang dibangun Almira. "Ya, aku jadi datang. Kirim lokasinya. Aku meluncur sekarang," jawabnya. Ia mematikan sambungan telepon dan masuk ke dalam mobilnya. Sebelum menyalakan mesin, ia menatap wajahnya di kaca spion. Ia melihat pantulan matanya sendiri. Tidak ada lagi Zahra, si gadis naif yang menyedihkan. Tidak ada lagi korban kebakaran. Yang ada hanyalah Almira, nama yang ia pilih sendiri, identitas yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia telah membunuh masa lalunya, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk bisa lahir kembali sebagai versi dirinya yang lebih baik. Keputusan untuk meninggalkan gedung wisuda hari itu, keputusan untuk membuang nomor teleponnya, keputusan untuk menghapus jejaknya, adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Jika ia tetap tinggal, ia mungkin sudah mati menjadi abu, atau hidup sebagai boneka yang disiksa batinnya seumur hidup. Tapi dengan pergi, ia menemukan kekuatannya. Ia menemukan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keluarga yang melahirkannya, tapi oleh apa yang ia lakukan dengan hidupnya. Almira menyalakan mesin. Suara deru halus mesin terdengar merdu. Ia menurunkan kaca jendela, membiarkan angin sore menerpa wajahnya saat mobil mulai melaju meninggalkan pelataran panti asuhan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang perlu dilihat di sana. Masa lalunya sudah terkubur di balik jeruji besi bersama orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Di depannya, jalanan terbentang luas, lurus, dan terbuka. Masa depan adalah kanvas putih yang siap ia lukis dengan warna-warna kebahagiaan yang ia pilih sendiri. "Selamat tinggal, Zahra," bisiknya pelan. Suaranya terbawa angin dan hilang di teluk kota. Dan "selamat datang kehidupan." Mobil sedan itu melaju kencang, berbaur dengan arus lalu lintas kota yang dinamis, membawa Almira menuju janji makan malamnya, menuju tawa yang nyata, menuju cinta yang tulus, dan menuju kebebasan mutlak yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi.